Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga masih semangat belajarnya. Sekarang kita masuk tema 4, sub tema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran kedua. Oke, Udin dan Lisa gemar membaca. Mereka memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Gasarung, ada cerita bawang merah dan bawang putih, keong emas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Mereka jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Sore hari Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Tidak lupa Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Sikap yang baik apakah yang perlu kamu teladani dari Udin? Sikap baik apa pula yang perlu kamu teladani dari Edo? Mengapa kamu harus meneladani sikap baik dari Udin dan Edo? Tulis jawabanmu di buku tulis dan kirim ke saya di halaman 101. Ini adalah kisah Kancil dan Siput. Kancil dan Siput ini ada beradu pintar. Kancil itu terkenal dengan pintarnya, ya. Tapi Raja Siput ingin menguji kecerdasan atau kepintaran Kancil. Kancil dan Siput. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si Kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si Kancil. Saat si Kancil datang, Raja Siput menyambutnya dengan keponggahan dan kesombongannya. Si Kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si Kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdasan si Kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si Kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si Kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika Kancil yang berencana lari ke daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di hulu Kancil menjawab, Kesepakatan antara Raja Siput dan Kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan. Raja Siput pun lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya datanglah si Kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si Kancil memberi komando, tanda perlombaan dimulai. Dengan senyum sinis, Siput berkata, "Kancil, memang tiada duanya." Kancil dikagetkan ketika ia mendengar suara Siput yang sudah duduk di atas batu besar. Kasihan sekali kau Kancil, kelihatannya sangat lelah, capek ya berlari
ejek siput. Bagaimana kamu bisa lebih dulu sampai? Padahal aku berlari sangat kencang, seru Kancil. Dengan sigap Kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau siput?" Jawab siput yang berada di depannya. Si Kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si Kancil berseru, "Di mana engkau siput?" Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Si Kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si Kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh si Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya dia merasa kelelahan. Sambil dengan nafas terengah-engah, sang Kancil pun berkata, "Hai siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu sang Kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras bergotong royong serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Berdasarkan cerita bergambar di atas, siapakah yang memiliki sikap sombong dan pongah? Bagaimanakah pendapatmu terhadap sikap tersebut? Jadi ditulis hasil kesimpulannya ini ya, dikerjakan. Jadi ada dua tadi itu ya, ada tugasnya ya, dia mau kerjakan terus dikirim. Kamu telah membaca cerita cerkam, yaitu cerita bergambar. Tentu bisa membuat cerita bergambar seperti di atas kan? Apa sebenarnya cerita bergambar itu? Bagaimanakah cara membuat cerita bergambar? Cergam merupakan kependekan dari cerita bergambar. Cergam mengandung pengertian perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Itulah yang dimaksud dengan cerita bergambar. Apakah yang dimaksud dengan gambar cerita? Ungkapkan pendapatmu mengenai gambar cerita. Tuliskan dalam kolom berikut. Ada berapa langkah yang harus kamu perhatikan dalam membuat gambar? Berapa langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Tentukan ide, gagasan, tema yang akan kamu buat. Tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. Buat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita. Kemudian masing-masing bisa dikembangkan. Mulai menggambar sesuai alur cerita yang dibuat. Itu caranya. Tahukah kamu, kancil termasuk hewan mamalia. Kancil memiliki jantung yang terdiri dari atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 vertikal. Jantung mamalia telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna serta cabang-cabang dari pembuluh aorta. Lebih banyak, bagaimanakah peredaran darah pada hewan mamalia seperti kancil? Bagaimana cara memelihara kesehatan pada organ peredaran darah hewan seperti kancil? Nah, ini ya. Organ peredaran darah pada hewan berbeda-beda. Coba kamu cari informasi mengenai organ peredaran darah hewan dan cara memeliharanya. Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel. Ini adalah nama ikan. Organ peredaran jantung di ikan adalah pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah adalah amebiosis. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah memberi makanan yang sehat. Untuk ikan, jadi ya, ini adalah organ peredaran darah pada ikan. Yang kedua kucing, organ peredaran darahnya jantung dan pembuluh darah. Gangguannya adalah kolesterol karena menghambat peredaran feses. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah, memberi vaksin, rajin membersihkan kandang dan memberi makanan yang sehat. Jadi kalau punya kucing atau memelihara ikan di rumah bisa dipelajari. Terus kalau punya burung, organ pada jantung dan pembuluh darah, gangguannya adalah gangguan jantung berdarah, luka-luka kapiler, darah mudah pecah.
Cara memelihara kesehatan organ berkendara, rutin menjaga kesehatan burung dengan memberi makanan yang sehat, rajin membersihkan kandang, serta memberikan vaksin. Oke, sekian dulu ya anak-anak ya. Selalu semangat belajar. Jangan lupa sholat, mengaji, dan doakan orang tua selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.